Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang adab sosial media dalam Islam. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu tentang adab media sosial? Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian media sosial. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog. Maksudnya di sini ialah suatu media untuk memberikan inspirasi kepada seluruh manusia di dunia. Contohnya itu seperti Google, nah seperti itu. Jika media tradisional menggunakan media cetak seperti koran, majalah, buletin, dan media podcast jadi seperti radio dan televisi, maka media sosial menggunakan internet. Nah, maksud menggunakan internet di sini adalah dulu orang-orang tidak tahu apa itu internet, apa itu Google, apa itu WA. Nah, ini manusia tahu bahwa seperti Instagram atau WA itu bisa untuk kolaborasi tentang berjualan. Yang kedua, jenis-jenis media sosial. Menurut Andreas N. Kaplan dan Michael Hayden membagi beberapa jenis media sosial ke dalam 6 jenis, yaitu kolaboratif project, memungkinkan adanya kerjasama dan kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengusaha secara simultan. Misalnya adalah Wikipedia. Maksudnya di sini adalah kita membuat makalah, kita untuk menginspirasi orang, kita membuat makalah kita ke dalam Google. Nah, seperti itu. Yang kedua, blog merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi dan umumnya menampilkan data stempel estetis dalam bentuk kronologis. Jenis blog yang sangat populer adalah blog berbaris teks. Nah, di sini kita contohkan seperti makalah juga, tapi makalah dalam Wikipedia itu berupa kertas, sedangkan di blog di sini adalah berupa tulisan, seperti itu. Yang ketiga, konten kumulatif memiliki tujuan utama untuk berbagai konten media. Di antara penggunanya termasuk di dalam adalah teks, foto, video, dan PowerPoint. Maksudnya di konten dari konten kumulatif di sini ialah kita bisa membuat video pembelajaran, bisa berupa teks atau foto atau video kita. Yang keempat, social networking. Sistem memungkinkan para pengguna untuk berhubungan, menciptakan informasi profil pribadi, dan mengundang teman serta keluarga untuk mengakses profil untuk mengira suatu elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto, video, berkas audio, blogs, dan lain sebagainya. Contoh dari networking sistem ini adalah Facebook, MyPad, dan Google. Maksudnya di sini adalah kita mempunyai keluarga, kita harus ada dalam satu keluarga itu seperti WhatsApp group. Nah, seperti itu. Kita dapat berbagi informasi tentang kejadian apakah kabar baik-baik saja. Nah, seperti itu. Yang keenam, Virtual Games World merupakan satu platform yang mengaplikasikan lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi.
yang membuat para penggunanya tampil dalam bentuk avatar. Nah, maksud di virtual games ini adalah seperti kita membuat video pembelajaran. Kita tambah-tambahi ada hewan, ada mobil, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang keenam, virtual world memungkinkan para inhabitat untuk memiliki perilaku secara bebas dalam hidup dalam bentuk avatar dan sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Maksudnya di sini adalah kita mengulas video dalam kejadian nyata tapi dengan virtual seperti film. Nah, seperti itu. Yang ketiga, dampak media sosial terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak positif. Di antara dampak positif menggunakan media sosial adalah yang pertama, bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan. Maksudnya di sini contohnya tuh seperti Lazada, Shopee, Blibli. Nah, seperti itu. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Maksudnya di sini ialah sebagai contohnya tuh kita ingin membuat vas bunga, misalkan kita cari di YouTube. Nah, kita lihati cara pembuatannya itu seperti apa saja. Yang C, dengan menggunakan jejaring sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Contohnya itu seperti WhatsApp. Nah, kita bisa sharing bersama teman-teman di WA atau WhatsApp group. Yang kedua yaitu dampak negatifnya, kecanduan sistem jaringan sosial seperti Facebook. Di sini jangan terlalu kecanduan juga dengan Facebook, apalagi membuka video-video yang kurang baik, terutama pada anak-anak yang sering kepo tentang apa dalam Facebook tersebut. Yang kedua, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Seringkali banyak di sini bahwa perhatian itu ke HP, bukan ke keluarga lagi. Apalagi keluarga jauh datang kada tahu-tahu ingin mulai HP aja gitu, seperti itu. Yang ketiga, tergantinya kehidupan sosial. Maksud tergantinya kehidupan sosial di sini adalah si Ani begana di rumah aja main HP, kada tahu-tahu lagi dan kehidupan sosial di luar HP aja itu tidak baik juga. Padahal kita kehidupan sosial itu sangat penting, apalagi dalam kehidupan nyata. Yang keempat, tersebar dan pentingnya tidak semestinya. Kelima, membuat presentasi belajar semakin menurun. Gara-gara HP, presentasi kalian dan belajar menurun karena tidak mau belajar, apalagi pada anak-anak, terutama main game aja. Nah, tidak boleh seperti itu juga ya. Yang keenam, tumbuh sikap hedonisme dan kumulatif. Yang ketujuh, seorang yang menghabiskan waktu di depan komputer akan jarang berolahraga sehingga kecanduan. Maksud kecanduan di sini adalah gara-gara main handphone atau komputer mengakibatkan obesitas yang berlebihan. Maksud dari obesitas berlebihan itu adalah kegemukan dengan berlebihan. Tidak baik juga bagi badan kita sendiri, karena tidak olahraga maka badan kita akan gemuk seperti bola. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum ibu melanjutkan materi selanjutnya? Baiklah, yang ketiga yaitu adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang pertama, tabayun, cek dan dicek. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat disebutkan yang artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka persilahkan dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah pada kaum tanpa mengetahui keadaannya.
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 49. Maksud dari surah tersebut ialah kita tuh harus tabayun dulu apakah si A ini benar-benar meninggal atau tidak. Jangan asal habar-habar aja seperti itu. Yang B, menyampaikan informasi dengan benar. Islam juga mengajarkan sebuah opini yang jujur berdasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus. Maksudnya di sini ialah kita harus duduk dalam berbicara walaupun jujur itu sakit. Yang C, haram menebar fitnah, larangan menggunakan medsos. Di dalam fatwa itu ada 5 poin larangan menggunakan medsos. Yang pertama, dalam fatwa itu ada 5 poin larangan menggunakan medsos. Yang pertama, melakukan ghibah. Maksud melakukan ghibah di sini adalah banyak orang sekali dalam menggunakan media sosial dengan menggibah-gibah, padahal orang yang digibah pun tidak tahu menahu. Yang kedua melakukan bullying. Ibu contohkan seperti si A badannya kurang, misalkan si A badannya hitam, si B warna putih, si C membuli si A. Itu tidak boleh juga, karena hidup kita itu tidak ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Yang keempat, menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. Maksud jadi menyebarkan hoax di sini ialah 3. Menyebarkan hoax serta informasi bohong. Maksud menyebarkan hoax serta informasi bohong ini adalah kita teliti dulu apakah benar bahwa si A ini kecelakaan. Jangan asal tangkap aja. Tidak boleh juga seperti itu, menuduh orang padahal orang masih hidup dituduh kecelakaan, tidak boleh juga. Yang keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala terlarang secara syar'i. Maksudnya di sini ialah kita nih berteman, kawannya mengirim video yang tidak baik tentang orang lain, kita tidak boleh juga kita nasihati teman kita jangan seperti itu, bahwa video itu tidak baik untuk kesehatan akal. Yang kelima, menyebarkan konten yang benar tapi tidak perlu dan sesuai tempat dan waktu. Yang D, media sosial digunakan untuk amal ma'ruf nahi munkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menyebar kebencian yang sering diutamakan melalui media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104 meminta agar tidak setiap umat manusia membela apa yang baik dan benar. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, suruh kepada amal ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang yang beruntung. Maksudnya di sini ialah kita harus mengerjakan amal kebaikan, jangan kebohongan terus, tidak boleh juga seperti itu. Yang kelima, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Baiklah, ibu akan bertanya kepada kalian, apakah sudah dipahami materi ibu yang ibu sampaikan? Misalkan tidak ada, baiklah ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Materi pada hari ini yaitu media sosial adalah sebuah media online atau luring
yang digunakan satu sama lain dan para penggunanya. Bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jaring sosial, forum. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Salah hilap mohon dimaafkan. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.